Oke, saya izin share screen. Kita start pertemuan berikutnya tentang streaming, data stream, data mining ya. Nanti bisa prompting bareng Jesse. Kita belajar dulu teorinya karena ini penting sekali algoritma ini ya. Ini bukan cuma masalah Netflix atau e-commerce, bahkan termasuk bioinformatik kalau kita anggap bahwa data yang datang dari next generation sequencing itu adalah stream dari sequence ya yang merepresentasikan nucleotides. Oke, so kita akan masuk materi berikutnya. Ini kita pakai yang dari Stanford, mmds.org. So, ada beberapa algoritma yang spesifik untuk streaming yang akan kita pelajarin. Contoh data structure Bloom filters. Bloom filters ini data structure yang sering dipakai di bioinformatics. Ya, problem statementnya, kalau saya kasih kalian data stream, Bloom filter akan capture data tersebut dan kita bisa select elemen dengan properti X dari stream tersebut. Oke, jadi ini kayak filtering algorithm, taruh di dalam Bloom filter dan kita bisa select properti X dari stream tersebut. Yang kedua, counting distinct element, misalnya flageolet Martin. Ini kita bisa hitung berapa jumlah elemen dalam K elemen dalam stream. Oke, ini juga penting di bioinformatik, terutama genomics. Ya, yang ketiga, moments. Ini IMS method, estimate standar deviasi. Ya, bagaimana standar deviasi dari K elemen di dalam string. Case-case tersebut sering akan dijumpai di saat kalian bekerja sebagai data miner, baik itu di bioinformatics ataupun bidang-bidang lainnya. Kita coba lihat dulu filtering data stream. Misalnya elemen dari data streamnya itu tuple. Tuple ini adalah kayak kombinasi variabel. Misalnya given list key S, kita harus menentukan tuple mana yang dalam stream tersebut ada di dalam S. Oke, jadi kayak kita filter. Solusi yang paling obvious, yang mudah dipahami ya pakai hash table. Oke, kalau misalnya di genomik kita nggak punya cukup memori, taruh semua di hash table, human genomic itu besar sekali datanya ya. Kita butuh memori komputer yang besar sekali untuk menyimpan semua S dalam hash table. Oke, misalnya spam filter, nggak mungkin kita simpan di dalam memori hash table semua ya. Kita harus bisa bikin supaya dia bisa seperti PubSub ya. Tapi ini publish subscribe system di mana kita collect message-nya kayak misalnya news article dan kita cuma tertarik on certain keyword dan kita bisa search ke dalamnya. Skenario yang sama juga banyak terjadi di dalam genomic atau functional genomic atau bioinformatic. So let's see, solusi yang pertama given set S, kita mau filter create bit array B dari n bits ya, pilih suatu hash function ya. Hash function ini kalau saya punya bits yang panjang dia bisa pendekin ya, dia bisa kompres. Hash setiap member S ya dalam n bucket. Ingat kalau hash function itu mappingnya dari data yang besar ke kecil itu unik ya. Jadi hash itu nggak mungkin collide. Jadi satu data yang panjang dikecilin pakai hash itu merepresent data baru yang lebih pendek dan ada mapping yang unik dari awal data awalnya. Oke, jadi kita hash setiap elemen A dalam satu stream dan outputnya hanya yang memang kita yang sama ya. Jadi output A kalau misalnya dari bit hashnya sama dengan satu atau true. Oke, sekarang lebih enak untuk implement algoritma karena once kalian punya common sense-nya, kalian bisa minta code-nya, misalnya minta algoritmanya seperti ini, dapat
dapat code-nya dan kalian bisa access dengan common sense. Oke, ini contohnya. So, misalnya ada item, ya, kita pilih fungsi hash function H, misalnya dari bit array, kita hash, ya. Setelah itu kita bisa create false positif, tapi bukan false negatifnya untuk kita filter. Oke, and kalau misalnya kita punya solusi yang ketiga, misalnya 1 billion email address, B-nya itu 1 GB, 8 billion bits, maka kalau email address dalam S itu udah kita hash, kita bisa compute lebih efisien. Oke, so coba kita analisis algoritma simple ini pakai analogi atau metafor throwing darts ya. Jadi misalnya saya throwing darts banyak jadi stream. Kalau kita throw M darts ke dalam N equally likely target, berapa probabilitas suatu target at least dapat satu dart? Dalam kasus ini target itu bits per bucket dan darts itu hash value ya. So kita punya M darts, kita coba analisa. Oke, kita bisa dapatkan bahwa complexity ya, analisis complexity-nya satu per n pangkat m ya kali m bagi n. Again, ini jangan dihafalin. Complexity analysis itu algoritma-algoritma yang common digunakan di computer science, udah ada di GPT ataupun di DeepSeek ataupun AI lainnya seperti Grok atau Claude. Jadi at least kalian tahu bagaimana logik pada saat dia menganalisa complexity. So ini contohnya, dikasih contoh misalnya 10 pangkat 9 dart, ya, fractionnya kalian bisa hitung dan kalian bisa estimate. Oke, bagaimana dengan Bloom filter? Kalau kalian ngambil bioinformatics class, Bloom filter ini salah satu data struktur yang banyak dipakai di bioinformatics, misalnya S sama dengan M, B sama dengan N, kita pakai K independent hash function, inisialisasinya seperti ini, runtime-nya seperti ini. Oke, kalian bisa implement Bloom filter setelah kalian punya common sense-nya ya. Takutnya kalian nggak punya common sense-nya, ambil code dari GPT atau AI, kalian nggak bisa assess ini bagus apa enggak code-nya, benar apa enggak, gitu kan? So kira-kira begini pseudocode dari Bloom filter, ada initialization, dia set nilai B semua nol, dia hash setiap elemen S, pakai hash function HJ yang kita pilih, B elemen HJ sama dengan satu untuk memfilter. Oke? Okay? So kalau dipakai analisis yang tadi, ya kira-kira Bloom filter itu fractionnya satu dikurang E pangkat minus KM dibagi N. Oke? Ini jangan dihafalin juga karena AI sekarang juga menghafal lebih baik yang kayak seperti ini. Tapi kalau kalian bikin paper nanti dan data structure kalian misalnya pakai Bloom filters, ukur kompleksitas komputasi dari Bloom filter. Oke? So, Bloom filter garansi bahwa tidak ada false negatif dan dia bisa bekerja dengan limited memory. Ini di kuliah genomik, kalian harusnya ada satu chapter di buku kita, BGVR, yang membahas tentang Bloom filter. Oke, saya lanjut. Bagaimana case kedua? Yang tadi kita filter elemen X dalam satu stream, tapi bagaimana kalau kita pengen counting distinct elemen? Oke, logika kita kalau kita bisa filter dan kita bisa counting, ya problemnya data stream tersebut harus kita choose dari jumlah yang besar ya. Kita ngomongin big data. Jadi bagaimana approach kita untuk maintain suatu distinct elemen? Obvious way-nya kita maintain suatu set elemen yang kita lihat dan habis itu kita hitung ya berapa elemen itu muncul, berapa kali dia muncul, misalnya berapa banyak different words found on web page, ya. Biasanya kalau web page-nya banyak, kita lagi crawling, misalnya kalian kerja di Google dan bagaimana kita hitung ya? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kita berapa banyak different web page yang punya, yang tiap customer lihat setiap minggu, atau
berapa banyak distinct produk yang kita jual di dalam e-commerce site setiap minggu ya. So challenge-nya adalah bagaimana dengan minimum cost, minimum storage, ya kita bisa lakukan ini. Problemnya, problem ini tercipta karena storage itu nggak unlimited ya, jadi kita harus bisa hemat biaya untuk penyimpanan dan bagaimana kita estimate perhitungan distinct elemen di dalam stream tersebut ya. So kalau kita memang pengen precise banget, which is less likely kalau kita berhubungan sama big sampel, accept bahwa count-nya mungkin masih bisa sedikit, tapi kita limit probability dari error itu supaya bisa besar. Oke? Nah, approach ini disebut Flageolet-Martin approach. Dia pilih suatu hash function H dari maps, ya, dari maps dari n elemen yang at least sekitar log n, ya. Jadi setiap string elemen A, dia let RA jadi number of trailingnya, dan dia hitung. Oke, setelah itu dia keluarin record maksimum jumlah RA yang terlihat, gitu ya. Jadi dia counting dari situ. Tentu saja ada kelemahan dari setiap algoritma, nggak ada yang sempurna, tapi intuisi dari algoritma ini bahwa secara kasar dan heuristik kita masih bisa allow some error. Jadi HA itu has A dengan equal probability ke semua n value. Jadi HA-nya itu nanti akan jadi sequence ya. Oke. Setelah itu kita samain hash-nya untuk semua elemen sehingga kita dapatin dua pangkat R item untuk algoritma ini. Oke. Kenapa ini bisa bekerja? Nah, mungkin ini secara lebih formal dia pengen proving bahwa kenapa flageolet Martin ini bisa bekerja. Bahwa formally kalau kita show bahwa probability untuk mencari tail dari R0 mendekati nol atau mendekati satu di saat dia lebih besar, jauh lebih besar dari dua pangkat R, dia mendekati satu, dan nol kalau dia jauh lebih kecil dari dua pangkat R. Jadi harusnya dua pangkat R always around M. Oke, ini pembuktian formalnya. Nanti kalian bisa minta matematik detailnya di GPT, kalian paste aja dari slide, minta step by step proof bahwa algoritma ini bekerja dengan kompleksitas satu dikurang 2 pangkat min R pangkat M. Oke, ini pembuktiannya. Oke, eh, itu untuk membuktikan algoritma ini works, tapi sometimes karena asumsinya bahwa tidak semua tidak ada algoritma yang sempurna. Bagaimana kalau ekspektasi nilai dua pangkat R tiba-tiba jadi infinite? Probability-nya kalau dihitung jadi mendekati R plus satu, tapi nilainya jadi double. So workaround-nya ya bagaimana kita averaging sama kita median, ya, solusinya kita partisi kecil-kecil, ya kalau datanya gede banget dari small group, dan kita take median dari grup, ya. Jadi ini kayak pendekatan ya, supaya uh, case yang infinite ini masih bisa kita handle dengan flageolet Martin algorithm. Oke, next metode ADS, moment computing, computing moment. So, moments ini apa? Misalnya kita punya suatu stream dengan elemen dari set A dengan n value, anggaplah bahwa MI itu jumlah uh, berapa kali nilai I muncul di dalam stream, maka momen kita define, ini bukan momentum atau momen dalam fisik ya, tapi momen itu kayak MI pangkat K, oke, untuk K level moment. Kalau K levelnya satu ya MI, sigma MI, tapi kalau K-nya 2 artinya sigma MI kuadrat dan seterusnya. Jadi kita mungkin istilah momen ini karena pangkatnya itu ya. Special case-nya adalah kalau dia nol, semuanya satu ya.
Jadi nol momen sama dengan jumlah distinct elemen. Problemnya eh, ya saat momennya nol ya itu memang jumlah distinct elemennya. Tapi kalau dia first moment, maka eh, jumlah dari elemennya sama dengan panjang stringnya. Gampang dihitung, tinggal hitung panjang string. Gimana kalau momennya dua, ya? Kita sebut surprise number S, itu suatu measure bahwa walaupun distribusinya tidak even atau tidak simetrik, ya kita masih bisa tetap bisa hitung. Ini contoh ininya, misalnya surprise number-nya 910, item count-nya 10999, maka surprise number-nya 910. Kalau item count-nya 9011, surprise value-nya S. Oke, okay? So IMS method harusnya works untuk semua momen uh, dengan bias yang kita estimate. Oke, okay? Dia bisa kita bisa pilih misalnya let pick second moment aja, terus kita pick keep track berapa variabel S ya. Jadi momennya ini kita harus pilih momennya, walaupun dia bekerja untuk semua momen ya. Kalau S sama kalau momennya dua, maka ya S-nya sigma MI pangkat 2. Oke? Bagaimana untuk ngeset X value dan X elemennya? Asum bahwa stringnya panjangnya N, pick beberapa random time T lebih kecil dari N, dan kita set pseudocode-nya seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kita bisa analyze algoritma ini, misalnya count-nya seperti itu, misalnya elemen A ada satu, habis itu dua, elemen B jadi tiga, dan seterusnya, dari stream A, A, B, B, dan seterusnya. Kalau kita pakai momen dua, ya kita bisa hitung ya. Expectation value. Expectation value biasanya dinotasikan dengan E gitu ya. Jadi expectation value dari satu stream F gitu kan, kita bisa rumuskan satu dibagi N, sigma T sama dengan satu sampai N, N dikali 2 CT minus satu. Ini tentu saja butuh pembuktian, kalian bisa bisa uh, cari pembuktiannya di GPT, bagaimana dia bisa buktikan ini uh, dengan lebih formal dengan menggunakan GPT atau AI. Oke, kalau momennya besar gimana? Kalau misalnya kita estimating K momen, ya yang nilainya lebih besar dari dua misalnya ya. Jadi eh, bagaimana perubahan analisisnya? Misalnya untuk K sama dengan dua, kita bisa gampang show ya. Tapi bagaimana kalau K-nya lebih besar? Bagaimana kita show bahwa dia jadi 3C kuadrat dikurang 3C ditambah satu. Generally, estimasinya itu N dikali C pangkat K dikurang C minus satu pangkat K. Ini pun kalian bisa minta pembuktiannya pakai GPT, sebaiknya pakai GPT yang reasoning uh, matematiknya strong, misalnya GPT O1 atau O1 Pro. Oke, kalau kalian nggak punya GPT O1 dan O1 Pro, kalian bisa coba DeepSeek, atau kalian bisa coba Grok yang baru di launching oleh Elon Musk dan tim. Oke, in practice, kalau kita compute fx, oke, untuk variabel x, kita bisa uh, leverage algoritma ini. Bagaimana kalau streamnya jalan terus dan tidak berhenti streamnya ya? Nah, ini juga harus ada strategi-strategi tertentu. Misalnya kalau kalian bekerja di IoT, datanya datang terus ya, nggak berhenti-berhenti. Misalnya di pabrik atau di robotic case, ya kalian bisa cari solusi-solusi dari specific case dari algoritma ini. Kita nggak usah bahas satu persatu, uh, karena ini udah specialized case dari algoritma. Kalian bisa tanya ke ChatGPT, dia pasti menghafal lebih baik dari kita semua di sini. Oke, next yang terakhir counting item set. Oke, problem statementnya harus kalian pahami untuk jadi common sense. Nama algoritmanya harus kalian ingat waktu bikin prompt, dan juga pseudocode-nya how it works. Kalian harus punya common sense supaya pada saat dapat
code, kalian bisa akses. So, given a stream, item mana yang terlihat lebih dari S time? Itu yang disebut counting item set dalam specific windows of time. Possible solutionnya, think of stream sebagai basket, ya, kayak think of stream itu kayak basket-basket dengan satu binary stream per item. Jadi kalau satu sama dengan item, nol sama dengan tidak present, ya. Setelah itu pakai DGIM untuk estimate count satu. Oke? Jadi kayak misalnya ini panjangnya 6, habis itu 10, hitungnya 4, 3, terus terus jadi makin kecil. Extensionnya, in principle kita bisa count setiap pairs yang muncul, ya, yang sering muncul. Drawbacknya kalau algoritma ini hanya aproksimasi, ya, karena kita bikin time window, kadang-kadang perhitungan item setnya itu terlalu besar. Dan di GIM itu Windows-nya itu decay, ya, eh, makin kecil, ya. Jadi kalau exponentially decaying Windows secara heuristik, ya, eh, misalnya kita punya banyak movie di Netflix, apa yang orang paling populer movie-nya, ya. Jadi kalau streamnya A, A1, A2, dan seterusnya sebagai string, maka pada waktu T kita bisa expect persamaan ini. Oke. Oke, kita bisa pilih antara dia decaying Windows atau sliding Windows. Kita slide Windows-nya, ya. Itu pasti ada perbedaannya juga waktu kita counting item set. Ya, nanti kalian bisa sama JC coba lihat apa most common counting item set algorithm untuk specific case, ya. Kalian bisa cari yang algoritma-algoritma lainnya yang dengan karakter-karakternya yang spesifik. Oke? Oke. So, saya rasa cukup sekian materinya, ya. Baca-baca lagi slide-nya. Kalau kalian lebih cenderung bukunya, mmds.org. Ini standar book di Stanford. Kalau misalnya kalian PDF itu kan dari bukunya itu sendiri sulit untuk kita pilih yang mana yang masuk ke slide, karena takutnya slide-nya lebih pendek. Tapi di sini ada 32 halaman. Sebaiknya kalian baca Mining Data Stream, ya. Nggak usah menghafal saat membaca, coba mengerti, dan parameter kalian mengerti di saat kalian punya common sense untuk generate code-nya sesuai materi yang ada di chapter ini. Itu jadi PR kalian untuk bisa prompting dengan baik, dan kalau ada case, misalnya datanya dari genomic atau datanya dari ini, case yang lain, kalian bisa implement misalnya Bloom filters atau uh, algoritma-algoritma lainnya yang tadi kita bahas. Oke, mungkin sekian dari saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya share ke Jesse untuk prompting. Prompting. Oke, ada siapa aja di sini? Masih bisa ngikut semua? Uh, Ani, kamu masih bisa ikut kuliahnya? Masih nyambung? Masih, Pak. Siapa? Christian, masih nyambung? Halo? Christian? Hilang suaranya. Fasya masih oke. Naomi, gimana? Belum lost Masih, kan? Pak. Ya. Oke. Sekarang harusnya kalian belajarnya lebih enak karena AI-nya makin pinter, ya. Jadi belajar untuk get the common sense, understand the pseudocode, ya, sehingga kalian bisa prompting di saat kalian nanti penelitian, kalian nggak ada masalah dengan code. Saya sangat saranin kalian bisa code di multi language, bukan cuma Python, ya, karena kenyataannya tidak semua code machine learning kita cuma di Python. Kadang kita harus embed dalam aplikasi, kadang harus bikin sistem, kadang harus bikin robot, kadang harus bikin macam-macam mesin uh, ke depan. Jadi kalian juga butuh sistem language. Oke? Oke, saya rasa cukup kuliahnya hari ini. Silakan Jesse di guide untuk mulai prompting.
Ah, silakan JC. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat datang, selamat siang semuanya di perkuliahan ini ya, di sesi praktikalnya. Dan hari ini kita coba implement ya, apa yang tadi udah dijelasin juga sama Pak Risman dan juga di PowerPoint-nya atau PDF-nya. Coba share screen terlebih dahulu. Oh, sorry, sorry. Bentar. Oke, harusnya udah kelihatan ya. Saya coba hide dulu ini. Oke, seperti biasa ya, kita coba ngeimplementasi beberapa algoritma yang ada di dalam video yang tadi sudah diajarin juga ya tentang detailsnya. Nah, kalau ini kita coba langsung implementasi dalam codingannya ya. Jadi kira-kira kan tadi secara mungkin secara matematika modelnya, secara prosesnya. Nah, di sini kita coba implementasi secara codingannya. Nah, seperti biasa, untuk codingan ini kita bakal pasti menggunakan help-nya ChatGPT ya, untuk kita bantu implementasi codingan ya. Jadi kalian nggak perlu ngehafal syntax Python atau gimana, nanti juga kalau banyak nggunain ya, pastinya apa sendiri biasanya. Oh, biasanya ini buat ini, itu buat ngeprint dan sebagainya. Oke, yang pertama kali kita akan akan implement ya. eh, yang pertama dijelasin tadi ada namanya Bloom filters ya. Nah, di sini kita coba langsung prompting aja. Oh ya, kita juga pakai Google Colab ya untuk kita ngeran codingannya. Oke, mari Oke, kita bisa langsung prompting aja, misalnya uh, Python code to create a synthetic dataset uh, of emails, no addresses, sorry, addresses. Nah, di sini kita nggak bakal pakai dari email address ini untuk simulasi ya, namanya spam detection. Kan beberapa mungkin ada kayak email-email ada beberapa yang spam dan ada beberapa yang enggak. Nah, si Bloom filter ini bisa digunain untuk uh, ngedeteksi ini mana yang kira-kira spam atau enggak. Kita ayo promptnya simulate spam detection system. In Google Colab. Kita kasih konteks. Oke, dia mau ngebuka ininya. Coba kita minta answering check aja. Oke, coba generate. Nah, di sini dia coba bikin function buat generate email ya. Apakah dia spam apa enggak? Nah, kalau ada spam di sini dia bilang dia ngasih numbers gitu ya. Terus ada free, win, over, money. Nah, ini tuh indikator-indikator yang biasa lah kalau untuk email-email yang spam gitu. Biasanya scam atau sebagainya. Nah, kalau nggak ada, ya nggak dipakein gitu. Nggak ada keywords ini misalnya. Kalau di sini dia cuman ini ya, apa, basicnya aja gitu. Di sini kita coba implement uh, dari ininya aja, dari blue filternya aja. Dan di sini kita coba copy and paste data ininya, codingannya. Terus kita coba run ya.
Coba connecting dulu runtime. Oke, dia nggak bilang nggak ada modul name as tools. Coba kita mungkin perlu diinstal dulu. Biasanya kalau modul name kita bisa langsung pip install X-Tools ya tadi namanya. Nah, kita coba aja dulu. Oke, install. Masih nggak bisa. Sepertinya nggak perlu pakai data set ini ya. Kita langsung run aja. Oke, harusnya di dalam folder kita, di sini tuh udah ada CSV-nya. Bisa dilihat langsung. Nah, di sini ada kelihatan ya. Ada sebuah email, eh, labelsnya ada yang spam atau bukan gitu. Jadi kalau yang bukan spam itu namanya ham. Oke. Eh, di sini bisa kelihatan ya, mungkin beberapa keyword yang dia ada spamnya, misalnya kayak ada yang di sini ada free-nya nih, ada email kelihatannya kayak spam, terus mungkin yang sisanya juga enggak. Tadi ya, kalau ada eh, kira-kira spamnya tuh ada keyword-keyword ini. Nah, coba kita prom lagi buat implement ininya ya, belum filternya. Kita bilang create ini cell to implement, belum filter, with previous hmm, email status set gitu ya. Oke, dia pakai Python Live. Coba kita pip install dulu mungkin ya sebelum di run codingannya. Pip install Python Live ya tadi. Coba, oke ada ininya. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari implementasinya, pertama dia nginisialisasi, ini dalamnya ada algoritma tentang block filter dengan kapasitas itu 5.000 dan error rate-nya sekitar 0,01. Dan di sini codingannya dia nge-insert email-emailnya ke dalam filter ini, ke algoritmanya. Nah, di sini dia ngecek emailnya. Terus dia coba ngetes salah satu emailnya ya. Coba kita copy codingannya aja. Oke, kita coba run. Oke, di sini ada contohnya ya. Kalau si 08 Edu ini kemungkinan false positif. Di sini random user definitely not in the dataset. Coba kita tanya ya. Dari ChatGPT result ini tuh maksudnya apa gitu. Coba uh, what is the meaning misalnya of this result. Nah, di sini dilihat ya kalau email ini itu udah ada sebelumnya dari si belum filter yang kita masukin tadi. Jadi dalam sini tuh udah ada data tadi gitu. Nah, terus iya berarti udah sebelum dimasukin sebelumnya ya. Nah, tapi si belum filter ini bisa jadi punya false positive. Jadi sebenarnya itu nggak apa ya, nggak spam, tapi di marknya spam. Nah, itu namanya false positive ya. Dan terus kenapa bisa ada false positive ini? Karena si boom filter ini karena gunain hashing ya. Jadi hashing itu sebenarnya uh, satu data direpresentasikan dengan satu hash ya. Tapi sesuai dengan algoritma hashingnya, itu bisa jadi uh, different data yang convert jadi satu hashing yang sama. Karena dalam hashing kan pasti itu informasi ada yang hilang ya. Nah, bisa jadi itu ada yang coalesce jadi satu hash. Nah, di sini ada email lainnya yaitu random user 123, definitely not in the dataset. Nah, di sini dia bilang kalau ini emang nggak ada di belum filternya. Bisa bilang kalau si dataset ini, si email ini, sorry, si email ini dia itu nggak pernah
masuk tuh ke dalam datasetnya. Seperti itu. Nah, jadi dia nggak bisa ini ya, nggak bisa nge-predict gitu. Nah, terus kita coba visualize ya. Ini saya liatin Excel lagi aja. Liatin Excel, to visualize the false positive rate. Uh, kita bakal pakai using bar chart aja ya, bar chart. Oke, dicoba pakai matplotlib codingannya. Oke, coba kita langsung copy aja. Oke, di sini malah kosong. Kenapa ya? Coba kita kasih tahu ChatGPT nih. Uh, the result draft is empty. Mungkin dia tahu. Oh, okay. It seems like the false positive rate must be very low, making the bar barely visible. Terus coba uh, dia adjust ya, biar mungkin ada kelihatannya. Kita coba aja. Oh, di sini ada ya. Ini garis merah itu kecil banget ya, mungkin 0,0 berapa. Tapi ada. Jadi ada beberapa rate-nya tuh, bahwa ada beberapa tuh yang uh, false positif. Mungkin nggak banyak ya. Nah, di sini bisa lebih kelihatan. Nah, oke, di sini ada contoh ini ya. Nah, ini contoh untuk implementasi dari si ini apa? Blue filter. Mungkin kalau kalian pengen tahu apa matematik model yang jelasnya, kita bisa minta aja juga sih. Bisa GPT apa? Misalnya write the full mathematical model of Blue filter. Nah, di sini dia bakal jelasin ya. Jadi ada M, K, N, and P. Masing-masing ini itu apa konstannya. Sorry. Nah, M itu number base-nya, independent hash function-nya, terus ada number of elements, terus juga false positive probability yang dipengen tuh berapa gitu. Nah, di sini juga dijelasin untuk operation-nya, buat pas nge-play k hash functions, terus nge-papping dari dari X ke key positions. Dan terus juga di sini untuk query-nya, nah di sini dijelasin juga nih secara detail ya. Mungkin kalau yang pengen paham lebih lanjut, bisa minta ChatGPT untuk jelasin juga. Nah, tapi untuk sementara itu kita coba implement algoritma selanjutnya ya. Nah, salah satu algoritma yang tadi dijelasin juga itu namanya ada Flageolet-Martin ya. Nah, di sini kita coba prompting, mirip juga kayak tadi. Kita minta write a Python code yang baru aja ya. Oh, sorry, write Python code to generate misalnya asymptotic dataset lagi ya. Kita nggak hmm, belum pakai dataset yang besar ya, takutnya juga lama dan perlu handling lagi. Kita coba pakai synthetic dataset aja. Kalau untuk yang si format ini nih, kita coba pakai datasetnya web page recheck gitu ya. Sorry, web web page request gitu. Web page request in string format. Nah, kita coba. Nah, biasanya sebuah web page kan pasti banyak akses ya, banyak yang akses. Nah, biasanya itu yang akses tuh sebuah IP gitu. Misalnya IP uh, user user ini lagi yang akses ini, user yang lain itu punya different IPs gitu. Nah, di sini dia coba generate random IP dari angka 0 sampai 255 ya. Dimana format IP aja. Terus di sini aja random where else dia
kalau lihat dari sini ya, dia ngerandom dari sebuah domain, jadi random dari sini. Nah, terus belakangnya tuh random ini nih, antara list inilah. Jadi bisa jadi example.com/home atau simplepageit.login, itu bisa random lah. Nah, terus ada setiap request tuh ada headed methodnya, bisa get, post, put, delete. Kalau akses biasa bisa get, tapi bisa dari banyak inilah. Nah, terus ada status itu responsnya ya. Jadi setiap request ini ada responsnya. Terus user agent ini yang beda, pastiin gitu. Ini yang akses ke siapa. Biasanya itu kayak gitu. Terus kalau dari sini dia ngebuat web request. Nah, jadi setiap web request itu biasanya ada kapan dia diakses, siapa yang akses, URL yang diakses itu apa, metodenya yang dipakai itu apa, tadi ya ada 4 tadi. Terus status dari responsnya apa, dan user agent-nya. Biasanya mesinnya kayak Mozilla, misalnya dari Windows atau dari Linux. Nah, itu beda-beda biasanya. Terus dari sini dia bikin stream datanya, ditaruh di sebuah pandas data frame, dan masukin ke sebuah CSV ya. Nah, coba kita copy aja. Sorry. Nah, kita nggak perlu pakai expose ini. Kita langsung run aja. Oke, coba kita lihat di sini ya. Harusnya udah web request. Nah, di sini ya. Bisa kelihatan semua untuk time segini, IP ini sedang mengakses website ini, metodenya delete, dan statusnya ini. Dan sini user agent-nya. Nah, ini ada synthetic dataset-nya, jadi random lah. Dia buat sebanyak 50. Bisa lihat di sini ya, sebanyak 50 record. Nah, dari sini kita coba implement si Flageolet Martin ya, algoritmnya. Di sini kita bilang write Excel to implement Flageolet ya, Flageolet Martin algorithm. Kita mau nge-estimate nih, estimate number of listing element, listing listing element. Nah, kita coba pakai algoritmnya dari Flageolet Martin. Nah, tadi ini ya, udah jelasin juga ada trailing zeros-nya, terus dari ngehitung estimasi si Flageolet Martinnya, dan di sini manggil algoritmanya dengan ngasihin stream data dan hashes-nya tuh sebanyak 64 gitu. Nah, kita coba copy ya untuk nge-calculate tadi ya listing elementsnya. Kita langsung run aja. Oke, di sini ada outputnya kelihatan ya. Di plot, sorry. Nah, di sini ada sekitar 50 unique IPs. Tapi secara estimasinya itu ada 230. Nah, mungkin secara ininya, secara diarannya ada nggak begitu ini ya, nggak begitu namanya apa ya, nggak begitu pas lah jatuhnya. Bisa jadi karena yang tadi juga ya, dia kualitas si hashingnya tuh sama. Coba kita tanya ChatGPT deh. Kira-kira bisa jelasin nggak kenapa actual IP-nya 50 tapi estimated-nya bisa sampai 230. The result, the actual unique IP is 50, but the apa namanya estimated-nya ya. Oh ya benar. Estimated unique IP is everything. Explain. Nah, coba minta explain juga kalian. Nah, di sini bisa bilang ya, si Fajar Martin ini dia nggak overestimate ya. Nah, ada beberapa kemungkinan ya, kenapa dia bisa si overestimate banyak itu. Yang pertama ada small dataset ya, karena kita cuma pakai berapa tadi 50 ya. Nah, itu belum cukup untuk dia bisa nge-estimate
dengan akurat gitu ya. Jatuhnya sama aja kayak kita kalau ngetrain model gitu, terus dataset sedikit, nah itu bisa jadi dia jatuhnya kayak under train ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau kita tambahin coba aja ya, iseng aja, misalnya 500 gitu ya. Mungkin, nah belum tentu juga ya, belum tentu benar juga. Soalnya ada beberapa reason lain, misalnya kayak tadi yang saya udah aku bilang juga, dia ada collision di hash functionnya. Jadi multiple IP bisa uh, nambah gitu. Jadi kalau ada punya similar hash values-nya. Nah, biasanya ini kalau pronounce in small data set. Kayak yang tadi ya, small data set cuma ada 50. Terus uh, tergantung juga bisa jadi karena hash function yang dipakai. Hash function tuh ada banyak ya untuk dapetin sebuah value gitu dari value yang lain, yang unik. Nah, yang tadi yang dipakai itu MD5. MD5 itu mungkin bisa jadi nggak the best gitu. Bisa jadi ada beberapa function yang lain untuk hashing gitu ya. Nah, terus ada bisa di-adjust juga mungkin nama hashesnya. Nah, terus bisa jadi karena bit distribution and trailing zeros. Di sini dibilang the method relies on assumption that hashes are randomly distributed across all bit position. With small data, some bits might not follow the expected probability distribution leading to overestimation. Oke. Okay. Jadi dia dari trailing zeros-nya, dia tuh nggak didistribusin secara merata dari setiap bit-bitnya ya. Sorry. Dari setiap bitnya. Nah, itu bisa jadi yang nyebabin overestimation-nya. Nah, di sini dia juga coba jelasin ya, gimana bisa agar lebih ini. Tapi kita coba jalan yang tadi ya. Oke, dia tetap overestimation. Tapi kalau yang tadi 5 kali lipatnya ya, soalnya sekarang lebih sekitar hampir 2 kali lipatnya lah. Jadi lebih sedikit. Jadi semakin datanya itu ngaruh. Sebanyak data yang dipakai. Nah, itu untuk implementasi dari ini ya, Fajrul Martin. Nah, selanjutnya kita coba implementasi yang tadi juga disebutin ya, itu namanya ada IMS algorithm untuk nge-estimate moments ya, tadi kalau nggak salah. Nah, kita coba kasih garis dulu ya. Gitu. Setiap algoritma beda ya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang tadi IMS algorithm, kita prompting lagi. Misalnya kita minta Python code, sorry, Python code to generate. Nah, di sini kita coba synthetic ya, synthetic dataset. Nah, di sini kita coba cari bukan synthetic dataset, streams. Jadi mirip-mirip sebenarnya kayak tadi ya, stream of. Tapi di sini kita coba transaction with user ID dan juga transaction amount-nya. Transaction amount. Oke. Okay. Nah, jadi di sini kita coba buat sebuah synthetic stream ya, mirip-mirip kayak tadi. Cuman kalau di sini dia pakai seorang apa ya, user ID random. Terus uh, sama sebuah transaction amount ya, jumlah transaksi yang dilakukan oleh uh, user gitu. Berapa? Di sini dia coba generate streamnya dan di sini dia collect ya. Kita coba copy codingannya. Nah, ini juga hapus saja. Kita nggak pakai lagi. Kita coba lihat. Kalian harus pakai save di sini lagi ya. Nah, di sini ada transaction streams. Nah, ini mirip kayak tadi ya. Ada timestamp-nya. Terus uh, ini sebenarnya waktu yang sekarang ya. Kalau dia ambil ya waktu sekarang. Terus ada user ID random dan juga amount yang random juga. Nah, selanjutnya kok kita coba implement IMS ya. Kita minta create cell to implement IMS algorithm
to estimate. Ini kita bakal nge-estimate momen keduanya ya. Berarti the second moment. Nah, di sini ada dijelaskan implement Alois Matthias CGD ini algorithm to estimate the second moment. Jadi ada varian statistiknya ya of transaction amount in the string. Kita coba tunggu dulu. Bisa dilihat di sini ya. Di sini dia ada fungsi untuk ngelakuin si IMS algoritmnya untuk dapetin si F2. Nah, dia itu nerima streamnya dan juga sample size-nya. Sample size itu number of sample transaction for passing estimasi gitu. Di sini ada fungsinya di dalam fungsi tadi ya. Dia nge-stream, ada loop untuk stream processing, terus ada update frequency count-nya, terus ada reservoir sampling. Nah, kalau udah dia bakal nge-compute estimasi dari MS tadi ya, dari algoritma ini. Dari total transaction, kalau dia nol, dia bakal langsung return aja. Karena dia nanti nggak bisa division by zero soalnya. Nah, terus di sini dia coba nge-sample frekuensinya ya. Oh, salah, sorry. Frekuensi dari user yang sudah disampel gitu. Nah, ini coba di-run, terus buat nge-compute-nya, terus dapetin actual second moment, terus dicoba dia visualize. Coba kita copy aja langsung. Dan paste. Coba kita run. Oke, di sini dia sesuai ya. Uh, F2-nya sebenarnya itu ada 50 dan hasil estimasinya benar 50. Jadi untuk ini dari segi syntax datanya untuk dengan tren berarti udah benar juga. Nah, mungkin ada beberapa faktor juga yang bisa bikin dia tuh uh, nggak akurat gitu. Nah, itu pasti kita tanya aja ChatGPT misalnya apa aja yang kalau pengen tahu lebih lanjut ya tentang ini, tentang si algoritma AMS ini. Misalnya apa penyebab misalnya ketidakakuratan dari algoritma ini misalnya. Apa aja sih penyebabnya dan sebagainya. Nah, di sini bisa dibilang expected resultnya if the number of transactions is large, the estimated second moment should be close to the actual one. Jadi kalau dari data set udah gede gitu ya, hasil estimasinya juga harusnya mirip gitu dengan transaksi aslinya gitu. Sorry. If the estimate bisa jadi ada high variance tadi ya, nggak akurat kalau data setnya kecil gitu. Nah, itu untuk AMS. Nah, baiknya dia udah diplotin ya, jadi gampang. Nah, selanjutnya ada algoritma yang tadi juga dijelasin namanya decaying window ya. Uh, Namanya exponential decaying windows. Nah, coba kita implementasikan gitu. Sorry. Sini kita coba kasih batas saja dulu. Nah, kita kembali ke ChatGPT. Nah, di sini kita coba prompt aja lagi atau Python code, Python code to create a synthetic data set of. Nah, kalau untuk yang ini si decaying windows ini kita coba pakai dataset training keyword gitu ya. Training keyword simulating live stream gitu. Nah, di sini datasetnya jadi misalnya kalau lihat live di YouTube gitu kan biasanya di komen-komennya tuh ada yang lagi diomongin tuh apa sih gitu. Nah, yang lagi di trending atau dari Twitter gitu misalnya, dari Facebook, dari banyak deh. Nah, itu biasanya ada beberapa keyword tuh yang trending. Nah, mungkin bisa dicoba juga ya. Kita copy code-nya. Ini kita remove dulu.
harusnya mirip-mirip sih, isinya SQL aja. Turning keyword. Nah, di sini misalnya pada waktu segini keyword NFT itu diomongin 32 kali gitu, atau 32 chat dan sebagainya. Nah, ini banyak ya. Nah, dari sini kita coba implement si exponential decay window ya. Kita prom aja lagi, create a new cell to implement exponentially decaying window uh, to track word popularity. Coba. Nah, dia coba ngelis exponential decay parametersnya itu ada lambda-nya ya. Lambda itu jatuhnya decay rate. Kalau hider itu lebih cepat ngedecay-nya gitu. Juga fungsinya, terus nge-compute word popularity-nya dan di sort ya. Nah ya, di sort coba kita copy the code dan kita paste di sini kan. Oke, di sini bisa kelihatan ya. Dari keyword-keyword yang tadi ada udah dari datasetnya ya. Syntaxnya bisa dilihat kalau kata yang paling populer gitu ya. Yang pertama itu ada ChatGPT, kedua Olympics, itu stock market, NFT, dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh implementasi dari uh, decaying words. Nah, mungkin beberapa tadi juga dijelasin beberapa ini lain ya, algoritma lain. Kalian bisa coba-coba aja untuk algoritma lain mirip-mirip kayak gini. Mungkin bikin synthetic datasetnya, terus bikin implementasinya dari ChatGPT ya. Beberapa uh, algoritma lain kayak tadi misalnya frequent itemnya, terus hash function string processing, dan juga hash tables-nya. Nah, mungkin itu aja karena waktunya udah habis ya. Mungkin ada yang tanya dulu, silakan. Oke, jika ada yang dipertanyakan, maka perkuliahan ini dicukupkan.